Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, jadi besok ini hari terakhir IHSG ya. Banyak orang yang bertanya, apakah kita harus borong saham atau malah lepas semua posisi saham kita? Nah, di video ini saya juga ingin memberitahu kepada teman-teman kira-kira saham apa-apa saja yang bisa memberikan potensi cuan untuk Anda semua di tahun depan. Oke, besok ini hari terakhir ya untuk investasi dan BI ini akan kembali buka di tanggal 4 Januari tahun 2021. Jadi langsung saja nih kita lihat kira-kira IHSG ini akan bergerak kemana besok? Apakah besok kita harus all in atau kita harus lepas semua posisi nih untuk di saham? Dan ini akan menjadi video terakhir saya ya teman-teman di tahun 2020. Nanti saya akan lanjut kembali upload di tahun 2021, tahun depan, oke? Jadi mari kita pelajari apa yang terjadi di tahun 2020. Nah, setelah pandemi COVID-19 ini ya teman-teman, kita tahu kalau ada terjadi perubahan pola hidup. Biasanya mereka ini mulai mencari cara nih bagaimana cara menambah pundi-pundi duit di online, ya kan? Salah satunya itu berinvestasi. Sekarang investasi tidak seperti dulu harus menggunakan via telepon. Sekarang tinggal ketik-ketik di internet atau di HP ini langsung bisa melakukan investasi menggunakan sekuritas-sekuritas ya. Nah, jadi berdasarkan Custodian Central Efek Indonesia KSEI ini mencatat per 19 November 2020, jumlah investor saham di Bursa Efek Indonesia ini sudah mencapai 1,5 juta akun ya. Artinya apa? Ini adalah peningkatan sebesar 28% di sepanjang tahun 2020. Jadi ada 417.000 single investor identification ya. Ini artinya retail, investor retail seperti kita-kita ini ada penambahan sebesar 28%. Jadi bayangin aja kalau setiap investor ini menyumbang uang 10 juta di dunia sahamnya. Ini kita berarti ada dana segar sebesar 4 triliun yang masuk ke dunia saham dalam tahun 2020. Itu kalau kita asumsi 10 juta saja ya. Bayangin kalau ada pemain retail yang bisa masukannya MM-an. Nah, itu lebih besar lagi. Nah, belum lagi ditambah investor-investor yang masuk melalui manajer investasi atau reksadana. Jadi uang yang beredar di dunia saham ini seharusnya semakin besar di tahun 2020 karena COVID ini ya. Lalu kedua, saya ingin perlihatkan kepada teman-teman perbandingan deposito bank di 2019 ke 2020. Kalau kita lihat ini saya ambil dari keuangankontan.co.id ya. Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Nah, di tabel ini kita lihat dari 1 bulan sampai 12 bulan deposito ya. Ada sekitar 5%, 6%, dan 4% untuk BCA ya. Nah, kalau untuk di tahun 2020 bagaimana? Kita lihat untuk Bank BRI ini penurunan cukup drastis ya dari 5,8% sampai ke 3,6%. Begitu juga dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri ini di 3 bulan deposito 6% turun sampai 3,75. Berarti kan ini cukup drastis ya penurunan deposito. Begitu juga BCA dari 4,5% rata-rata sekarang ada di 3,25%. Nah, ini maksudnya apa ya saya memperlihatkan deposito? Ini menunjukkan bahwa investor besar ya, contoh banyak sekali konglomerat biasanya kan taruh duit di deposito karena mereka kepingin aman. Tetapi sekarang keamanan yang diberikan bank ini udah terlalu kecil, yaitu 3%. Ini bayangin mereka taruh duit mereka di bank dapat bunga cuma 3%. Belum kena inflasi, ini uang mereka sudah kayak nggak bertumbuh ya. Bayangin kalau inflasi Indonesia mencapai 3, lebih. Ini artinya duit mereka ini 0%. Nggak bertambah sama sekali. Nah, jadi buat apa taruh duit di bank? Nah, justru di tahun COVID ini banyak investor yang tidak tahu harus melakukan investasi di bisnis apa. Apakah harus di properti ataukah di bisnis A atau B. Nah, sehingga banyak sekali dana-dana segar yang masuk ke dunia saham. Nah, sekarang kita lihat IHSG di tahun 2019 dan kita compare di tahun 2020 ya, di tahun COVID ini. Sekarang kita lihat IHSG ini bergerak di kisar 6.036, ya kan? Hari ini terjadi kenaikan 0,21%, sangat kecil. Dan ini adalah di harga support mereka atau harga terendah mereka di tahun 2019. Sedangkan kita lihat tadi berdasarkan info yang saya sudah berikan, tahun 2019 itu dana yang beredar atau duit yang ada beredar di saham seharusnya tidak lebih besar dibanding tahun kita COVID 2020 ini, di mana ada investor retail yang bertumbuh 28%, lalu ada banyak investor baru yang masuk ke reksadana. Nah, ditambah lagi bunga deposito yang sangat kecil membuat para raksasa atau konglomerat ini melihat dunia saham ini mungkin memberikan return yang lebih baik, ya kan? Nah, dengan teori seperti itu, harusnya berarti kan IHSG bergerak ke atas kan, melebihi di tahun 2019 ini. Nah, sedangkan di video sebelumnya saya sudah memperlihatkannya di mana S&P 500 ataupun indeks-indeks negara seperti di Australia ataupun di India. Nah, mereka ini sudah harganya lebih tinggi dibanding tahun 2019 sebelum COVID. Nah, sedangkan kita Indonesia ini masih belum ya, kita masih di bawah harga tertinggi mereka di tahun 2019. Jadi istilahnya apa? Ini kita punya potensi untuk cuan masih besar ya, karena kita masih belum menyentuh
harga tertinggi mereka. Nah, walaupun secara sekilas kita melihat uang yang beredar harusnya lebih banyak loh di dalam dunia saham. Nah, berikutnya adalah sektor apa sih yang perlu kita bidik untuk di tahun depan ini ya kan? Jadi saya ambil beberapa informasi ini dari industri kontan ya. Nah, kita tahu ya, di tahun ini saja sendiri, berapa banyak handphone yang bisa mempunyai perangkat 5G masuk ke Indonesia, ya kan? Padahal Indonesia ini sendiri, kita masih belum bisa loh melakukan 5G, tetapi handphone-handphone yang bisa klaim untuk mendapat jaringan 5G ini sudah masuk ke Indonesia. Nah, apakah perusahaan telekomunikasi kita sudah siap untuk menerima 5G? Sekarang kita lihat berita dari Teknokompas ya. Di tahun ini ada dilakukan tender 5G dan dimenangkan oleh Telkom, PT Hutchison 3 Indonesia yang kita tahu sebagai TRI ya, dan Smart Telecom dengan kode saham FRIEND. Nah, lalu kita tahu ya Indosat itu tidak dapat 5G, mereka tidak menang tender 5G dan mereka justru malah berupaya untuk merger dengan TRI karena TRI kan menang nih tender 5G. Tapi ingat teman-teman, mereka ini belum rampung ya, belum final. Nah, mereka justru baru akan melakukan proses negosiasi secara eksklusif di tanggal 30 April di 2021. Nah, kalau kalian lihat pergerakan harga ISAT ya akhir-akhir ini, satu hari bisa arah, besoknya bisa ARB, besoknya lagi arah lagi, lalu besoknya ARB lagi. Jadi kalau dengan pergerakan kayak gini, kalau jantung kalian nggak kuat nih, bisa-bisa jantungan beneran ini. Karena saham seperti ini sudah tidak bisa kalian analisa lagi. Mau technical, mau fundamental, mau apapun dengan pergerakan seperti ini sudah tidak wajar. Jadi kalau bagi para investor yang tanya, apakah boleh masuk ke Indosat? Saya sih tidak sarankan. Nah, kalau misalnya kalian punya mental nggak kuat, kalian besok masuk lalu ARB, waduh ini kalian pasti pusing ya kena saham seperti ini. Jadi kalau saya pribadi sih, saya tidak investasi di Indosat. Oke. Jadi sekarang kita harus lirik saham apa? Nah, tadi kan saya ada memberitahu kepada teman-teman ya, ada Telkomsel, ada PT TRI, ada FRIEND. Nah, ini mereka kan baru menangkan tender 5G. Tetapi sebenarnya 5G ini kita belum siap di Indonesia. Yang harus kita bidik justru itu adalah perusahaan telekomunikasi di dalam bidang towernya ya, di mana mereka ini menyediakan infrastruktur untuk 5G-nya. Nah, ini ada beberapa saham yang saya tulis yaitu TOWR, GHON, dan Tebic. Nah, ini kenapa gambar Tebic lebih besar? Karena menurut saya Tebic ini lebih berpotensi dibanding TOWR dan GHON. Nah, ini mereka bertiga. Di tahun 2021 mereka sudah melakukan perencanaan untuk mempersiapkan jaringan 5G ya. Nah, dengan persiapan begini, barulah kita ke depannya bisa menggunakan 5G. Jadi kalau menurut saya di tahun 2021 ini kita mungkin masih belum bisa menggunakan 5G ya. Tetapi mereka, yaitu perusahaan TOWR, GHON, dan Tebic ini justru malah mempersiapkan infrastrukturnya dulu. Baru ke depannya tahap kedua, yaitu Telkomsel ataupun TRI ataupun FRIEND baru bisa menggunakan 5G dan integrasi dengan tower-tower ini ya. Oke, tapi kalian harus ingat, di perusahaan ketiga tower ini, mereka ini harganya sudah cukup mahal. Jadi dalam secara fundamental mereka ini mungkin sudah sedikit kemahalan. Tetapi lihat grafik ini, GHON, TOWR, dan bahkan Tebic, semua harga ini tetap terus naik ya. Jadi kalian kalau misalnya kepingin untuk memantau saham-saham ini tahun depan, ini sangat layak untuk kalian taruh di watchlist. Oke, berikutnya adalah sektor konstruksi dan properti ya. Ini adalah sektor harta karun kita. Karena menurut saya tahun depan sektor konstruksi dan properti ini akan melayang ke atas. Ini kita langsung saja lihat di bisnis.com ya. Oke, jadi ini adalah berita yang saya ambil dari bisnis.com dengan judul Perumahan Gedung Kawasan Industri Pulihkan Bisnis Konstruksi. Oke, jadi di sini yang saya mau highlight, ini kalian boleh baca sendiri ya. Nanti linknya saya taruh di bawah. Kalian bisa baca sendiri dengan lengkap. Oke, jadi yang saya mau highlight adalah di sini ya. Prita Ananda, BC Economics Client Service Manager, dia mengutarakan bahwa pembangunan gedung diprediksi tumbuh sebesar 197 triliun pada tahun 2021, ya kan? Dan ini kategori residensial diperkirakan mencapai nilai konstruksi 52 triliun dan itu adalah kenaikan 48% pada tahun 2021. Oke, lanjut. Sektor industri diperkirakan meningkat pada tahun 2021 dengan nilai konstruksi mencapai 16 triliun atau naik 48,13%. Oke, jadi ini artinya apa? Kita lihat sektor konstruksi ataupun industri pembangunan ya. Di tahun depan ini potensi untuk kenaikan omset mereka sangat besar. Dan ini juga diprediksi oleh mereka yang BC Economics, yaitu para pakar, di mana akan ada terjadi pertumbuhan. Walaupun ini betul, hanya prediksi ya, belum sebuah fakta, tetapi mereka sudah melakukan research, di mana mereka bisa muncul sebuah prediksi seperti ini adalah berdasarkan research mereka. Nah, setelah perlihatkan berita tadi dari bisnis.com, saya juga sudah sering melakukan analisis fundamental maupun teknikal ataupun bandarmologi ke beberapa saham
konstruksi ya, khususnya adikarya, saya ada membuat satu video khusus di mana saya menjelaskan seberapa besar potensi adikarya. Waktu itu masih murah, sekarang sudah naik begitu drastis. Jadi kalian bisa langsung cek di video saya sebelumnya. Nah, memang konstruksi ataupun properti sangat berpotensi untuk naik ya teman-teman di tahun depan, khususnya tahun 2021. Dan ini adalah beberapa emiten saham favorit pilihan AJ Invest, yaitu Wika, WSBP, INTP. Nah, INTP ini kan sebenarnya bergerak di bidang semen. Jadi kalau kalian ingat konstruksi itu butuh apa? Ya pasti butuh semen kan? Semen itu ada SMGR, ada INTP, ada SMR dan macam-macam. Nah, INTP adalah salah satu yang saya favoritkan ya. Dan juga kita lihat ada PTPP, ada Adikarya, ada Wika. Dan Adikarya ini kita tahu ya mereka banyak sekali proyek-proyek yang mereka menangkan tender dan mereka juga masih fokus ke kita punya MRT atau LRT. Nah, WSBP itu beton, kita tahu temannya semen, kita juga perlu bahan baku beton untuk konstruksi dan untuk properti. Nah, ini adalah semua saham favorit AJ Invest. Kalian boleh masukkan ke watchlist atau kalian boleh pilih saham kalian masing-masing. Sekarang berikutnya adalah nikel dan batubara. Ini saya perlu peringatkan ke teman-teman ya. Untuk saham nikel dan batubara saya sudah sering sekali infoin di beberapa video saya yang terakhir. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman kalau kebutuhan nikel ini semakin besar. Karena ingat, seringkali kita lihat di berita itu mengomongkan cuma Tesla ya. Tesla, dan Tesla. Tetapi kalian lupa kalau sebenarnya Cina juga memproduksi mobil listrik. Nah, dan ingat, bukan cuma hanya mobil listrik, tetapi motor listrik juga semakin trending ya akhir-akhir ini. Jadi kebutuhan untuk baterai EV atau electric vehicle ini sebenarnya semakin meningkat. Ini adalah masa depan kita, ya kan? Nah, batu bara juga khusus di tahun 2021 akan semakin baik. Seperti video yang saya sebelumnya saya jelaskan, batu bara di tahun 2021 ini sangat berpotensi untuk naik. Kenapa? Karena permintaan di seluruh dunia ini di tahun 2021 khususnya akan meningkat. Ya, nah jadi mungkin tahun 2021 ini masa kejayaan batubara ini akan menjadi terakhir dan memang di tahun akan mendatang batubara ini adalah sektor yang akan ditinggalkan karena banyak negara ingin meninggalkan batubara karena emisi mereka ini sangat kotor ya, bikin lingkungan kita tidak baik sehingga mereka menggunakan atau beralih ke clean energy. Jadi mungkin saja di tahun 2021 inilah masa kejayaan terakhir batubara. Oke, bagi kalian yang ingin melihat analisis fundamentalnya kalian bisa cek di video saya yang sebelumnya nih berjudul yang analisa batubara ya. Oke, ini adalah emiten saham untuk nikel dan batubara pilihan AJ Invest. Untuk nikel sendiri, saya cantumkan Antam, Incoterms, dan Harum. Tetapi saya memberikan bold di Antam karena menurut saya Antam ini yang paling berpotensi untuk memberikan kalian cuan ya. Karena Antam ini yang diasosiasikan dengan Tesla paling besar. Nah, oke, kalau berikutnya adalah batubara, ADRO, PTBA, ITMG, Indi, dan MBAP. Saya boldkan ADRO dan PTBA karena di tahun depan yang paling diuntungkan adalah mungkin PTBA dalam segi batubara. Karena PTBA kan sudah karena kan sektor batubara membuatkan kontrak kepada PLN ya untuk mensuplai batubara, tetapi PTBA ini memproduksi low calorie coal, yaitu di mana low calorie ini sangat cocok untuk PLN kita. Sedangkan ITMG dan yang lainnya ini kan mereka ekspor, mereka memproduksi high calorie batubara atau high calorie coal, di mana kurang cocok untuk di penggunaan PLN kita dalam negeri. Oke, berikutnya adalah emiten layak dikoleksi. Ini kenapa saya pisahkan sendiri ya, karena ketiga perusahaan ini saya memang belum melakukan investasi tetapi sudah di dalam watchlist saya cukup lama. Saya lagi mencari entry point yang baik ketiga saham ini. Nah, khususnya Arto. Di beberapa hari terakhir ini saya melihat IHSG ini mau turun atau naik pun Arto ini tidak bergeming. Istilah mereka ini terus terjadi kenaikan ya. Ini artinya apa? Ini para big players ya atau big money sudah masuk investasi ke Bank Jago atau Arto ya dengan kode saham ARTO, di mana artinya saat IHSG turun pun mereka tetap melakukan akumulasi pembelian karena mereka ingin menginvestasi ke Bank Jago ini. Kenapa sentimen Bank Jago sangat bagus? Karena dia diakuisisi oleh Gojek ya seperti kalian tahu, dan Gojek ingin melakukan digitalisasi bank. Jadi istilahnya kalau Bank Jago ini berhasil dipimpin oleh Gojek ya untuk melakukan digitalisasi perbankan, mungkin di zaman akan datang Bank Jago ini bisa menjadi masa depan digital bank ya. Mereka ini mulai fokus ke arah di sana, sedangkan bank-bank lainnya kan masih konvensional walaupun sistem mereka sudah mulai terintegrasi secara digital, tetapi mungkin Bank Jago ini lebih fokus ke arah digital. Kedua adalah MTDL. Ini MTDL adalah saham masa depan yang menurut saya dia ini di bidang teknologi, mereka ini mengolah data, mereka ini ada AI dan bekerja sama dengan banyak perusahaan luar negeri. Ditambah lagi MTDL ini performance-nya sangat baik ya, walaupun pandemi mereka ini performance-nya masih cukup baik dibanding dengan sektor-sektor lainnya. Kalian boleh langsung cek fundamentalnya. Saya tidak bisa cantumkan analisis fundamental MTDL di sini karena takut videonya kepanjangan. Oke, yang ketiga adalah BRIS. Bagi kalian yang sudah mempunyai posisi di BRIS, selamat ya, kalian sudah melakukan keputusan investasi yang sangat baik. Saya ini belum mempunyai posisi BRIS yang banyak karena
Waktu itu saya merasa BRIS itu masih kemahalan, tetapi ternyata BRIS terus menaik. Dan sekarang setelah saya melakukan analisa, BRIS ini memang memberikan janji atau masa depan yang baik. Jadi sekarang, bagi kalian investor yang belum mempunyai BRIS, mungkin cari entry point. Jika terjadi koreksi atau diskon, boleh kalian mulai pikirkan untuk investasi di BRIS. Karena BRIS ini kan baru merger ya. Jadi tahun depan ini prospek ini adalah baru permulaannya mereka. Istilahnya ini mereka baru merangkak aja. Mereka sudah mendapatkan sentimen yang baik dan mereka menjadi top 10 bank syariah terbesar di dunia ya. Artinya perjalanan mereka masih sangat baik dan kalau kinerja mereka semakin baik, harga mereka akan mengikuti kinerja mereka. Oke teman-teman, kalian harus hati-hati ya. Saya ingin memberikan big warning kepada teman-teman. Karena walaupun begitu banyak sentimen positif yang terakumulasi di saham, kalian harus menyadari sesuatu. Apa yang harus kalian lihat? Oke, kalian tahu ya, ini saya ambil dari Worldometers. Mungkin kalian juga sudah sering melihat grafik ini. Nah, kita lihat tidak ada tanda-tanda COVID ini melambat di Indonesia ya, justru malah semakin meningkat ya kan. Sedangkan di tempat lain mungkin ada terjadi penurunan sesaat, ini kita tidak ada penurunan sama sekali, setiap hari malah terjadi kenaikan ya kan. Dan bukan cuma COVID-19 yang menyebar semakin parah, tetapi COVID jenis baru juga mulai menyebar ya kan. Kalian sudah dengar dari video saya sebelumnya, COVID versi baru ini yang lebih mengganaskan penyebarannya sudah mulai tersebar kemana-mana. Dan kalau sampai virus ini masuk ke Indonesia, nah ini bisa membawa sentimen yang kurang baik ya untuk negara kita. Jadi bisa saja dampak ke saham kita. Dan ingat, Singapura sudah ada virus ini. Ya kan, kalian kalau sudah ikutin berita sudah masuk ke Singapura dan Singapura ini dekat dengan Indonesia. Jadi kita mesti sangat waspada dan terus update berita terbaru mengenai COVID ya. Dan sampai kalau misalnya kita punya vaksin tidak bisa mencegah COVID ini, nah ini akan sangat berdampak ke dunia saham. Kenapa? Ini artinya apa? COVID ini berarti umurnya akan semakin panjang lagi. Karena vaksin yang sudah kita cetak tidak ampuh dan COVID terus bermutasi, istilahnya out of control ya. Jadi semoga saja itu tidak terjadi. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada teman-teman untuk melakukan pemantauan secara khusus terhadap COVID ini ya. Sangat penting untuk kita. Dan teman-teman, beberapa negara sudah mulai travel ban ataupun lockdown ya, bahkan karena virus baru ini. Nah, Indonesia ini kita justru sekarang sudah ada isu di tahun 2021 ini, ada isu mau PSBB ketat, ya kan? Dan kalau ini terjadi berarti kan akan terdampak dengan sektor perekonomian Indonesia, benar? Jadi kita harus sangat waspada ya dengan sentimen-sentimen negatif seperti ini. Kalau misalnya ada COVID jenis baru ini masuk ke Indonesia dan terjadi lockdown, PSBB ketat dan macam-macam, sentimen negatif seperti ini bisa sangat berdampak ke harga saham atau harga IHSG kita. Nah, jadi pertanyaan ini yang ditanyakan, harus bagaimana? Ya kan, besok ini sudah hari terakhir saya, ini harus seperti apa? Haruskah saya sell atau malah saya harus beli? Ya kan? Jadi menurut saya pribadi ya, dengan banyak ketidakpastian yang sedang terjadi di awal tahun depan, kita masih belum tahu nih apakah akan ada PSBB ketat atau tidak, dan ditambah lagi kinerja perusahaan yang sebenarnya di mana harga mereka sudah meningkat tetapi kinerja mereka tidak mengimbangi dengan harga mereka punya saham ya. Jadi investasilah di saham yang berfundamental baik. Kalian yang mempunyai posisi di saham yang berfundamental baik, kalian boleh hold. Kalian tidak perlu langsung melakukan TP. Ini karena kalian melakukan investasi secara fundamental, di mana kalau memang fundamentalnya baik, maka saham mereka memang akan pelan-pelan terus meningkat. Nah, tapi bagi kalian mempunyai saham-saham yang sudah mahal dan berlandasannya bukan fundamental tetapi malah sentimen, kalian harus hati-hati. Nah, karena kalau ada berita yang kurang baik muncul, ya ini harga kalian bisa langsung habis, bisa ambruk ya. Karena mereka berdasarkan sentimen. Jadi mesti hati-hati. Nah, kalau saya pribadi, saya besok akan melakukan TP sebagian ya, atau partial TP jika IHSG besok bergerak naik. Khususnya di retail. Contoh retail ini adalah RALS atau saham-saham retail lainnya. Nah, jadi untuk batubara saya juga akan melakukan partial TP ya, tetapi khususnya PTBA saya akan hold. Oke, khusus untuk konstruksi saya akan hold ya teman-teman, karena saya percaya di tahun 2021 ini sektor konstruksi dan properti akan membaik. Dan khususnya untuk nikel saya akan hold posisi nikel, karena kalau misalnya hasil meeting Tesla dengan Indonesia sangat baik, tidak ada alasan untuk kita TP, karena nikel akan mempunyai sentimen yang baik dan akan terus naik. Tetapi kalau terjadi pembatalan meeting atau ada isu-isu di mana tim Tesla batal datang dan segala macam, nah itu saya akan pertimbangkan untuk TP di harga nikel, karena memang harga nikel sekarang sudah cukup mahal ya. Dan besok kalau diberi kesempatan diskon 3 saham BRIS, Arto atau MTDL, saya akan melakukan pembelian atau melakukan entry point ya, karena mereka ini mempunyai masa depan yang sangat baik, dan di tahun depan ini juga saya sangat percaya mereka akan mempunyai
kinerja yang baik. Oke, jadi dikarenakan ini video terakhir saya di tahun ini, kalian masih bisa tulis komen untuk menanyakan hal apapun ya di video ini. Sampai tahun depan saya akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Kalian boleh menanyakan rekomendasi saham, ilmu saham, ataupun pandangan sebuah berita dan bagaimana dia bisa berdampak ke sebuah sektor. Kalian boleh menanyakan semua di komen di bawah. Oke, para investor yang sudah nonton sampai di sini, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like di bawah ya, dan subscribe channel ini supaya terus mensupport channel ini membagi ilmu-ilmu dan informasi tentang dunia saham kepada teman-teman semua. Saya berterima kasih karena kalian sudah sangat suportif ya terhadap channel AG Invest. Oke, selamat berlibur ya, selamat tahun baru. Let's begin our journey to become a great investor. Happy investing!